Kelemahan setiap perempuan dewasa yaitu ketika dimasukin anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa salah satu kelemahan dari setiap wanita dewasa, ini setiap wanita dewasa, yaitu apabila dimasuki anunya. Ini menurut penjelasan dari para ulama. Para ulama kaum muslimin kan rata-rata memiliki istri dari satu, sehingga mereka bisa membuat suatu penelitian dan hasil penelitian mereka rata-rata mengatakan sama. Mereka dalam kitab-kitab kaum muslimin mengatakan wa min di'afil mar'ati, dan yaitu dari sebagian beberapa kelemahan al-mar'ah, kelemahan wanita. Inda dukhulid dzakari fi farjiha, yaitu tatkala masuknya kemaluan fi farjiha, di dalam kemaluan perempuan. Jadi ini memang suatu penelitian. Wa min di'afil mar'ati inda dukhulid dzakari fi farjiha. Termasuk dari sebagian kelemahan para wanita, yaitu tatkala masuknya laki-laki fi farjiha, yaitu di perempuan. Mengapa? Li'annal ladzata mithlu dukhulil isba'i fil udhuni. Li'annal ladzata, karena sesungguhnya kenikmatan, kelezatan, mithlu dukhulil isba'i, yaitu sepadan masuknya jari fil udhuni, di dalam telinga. Fal udhunu tadzuqul ladzata al-'azimata la tusofu. Faludhunu, maka bermula telinga, tadzuku, yaitu merasakan oleh dia telinga, al-ladzata, pada kenikmatan, al-'azimata, yang sangat besar, la tusofu, yang tidak bisa disifati terhadap kelezatan yang sangat besar itu. Apa maksudnya? Begini, kalau jari dimasukkan ke telinga, ya, jari dimasukkan ke telinga, kemudian jarinya digerak-gerakkan, kira-kira yang lebih nikmat itu jarinya atau telinganya? Ini menurut para ulama. Jadi antara laki-laki dengan wanita itu sebenarnya yang paling nikmat adalah wanita, sebagaimana jari dimasukkan ke telinga. Fal udhunu tadzuqul ladzata al-'azimata la tusofu. Maka telinga itu merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa disifati, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ya, coba ajalah jari dimasukkan telinga, ayo, kira-kira jarinya yang nikmat atau telinganya yang nikmat? Ini tidak bisa dibantah lagi ini. Wayam bagi, dan seyukyanya li zauji, bagi suami, alla yang zi'a adzakara hatta tungzila. Alla yang zi'a, yaitu tidak boleh sekiranya mencabut oleh suami adzakara, pada kemaluannya, hatta tungzila, sehingga inzal oleh dia wanita. Karena memang seorang wanita itu kalau sudah dimasuki, ini kan kelemahannya, ya sudah nurut biasanya. Nurut, ngikuti begitu. Oleh sebab itulah adab bagi seorang suami tidak boleh mencabut anunya sebelum sang istrinya sampai keluar begitu. Ya, sampai keluar. Li'annan naz'a qabla inzaliha yurithun niza'a bainahuma. Li'annan naz'a, karena sesungguhnya pencabutan itu qabla inzaliha, di dalam sebelum memuncaknya sang istri, yurithu, yaitu mewariskan, mengakibatkan an-niza'a, pada perdebatan, perkelahian bainahuma, di antara keduanya. Oleh sebab itulah banyak wanita itu kalau sudah terangsang tetapi kok sampai tidak memuncak. Ini banyak wanita, bukan hanya 1-2 saja. Itu biasanya pusingnya sampai seminggu ini, 7 keliling. Oleh sebab itulah bagi setiap suami harus paham, walaupun toh hubungan badan itu adalah haknya sang suami itu berhak meminta kapan saja. Sang istri adalah kewajiban memberikan. Tetapi adab Islam sudah mengatur. Karena wanita itu salah satu kelemahannya adalah apabila sudah dimasuki anunya. Kalau sudah anunya dimasuki, ya harus tuntas begitu. Kalau nggak tuntas bisa pusing tuh kepalanya, ya, bisa ngeluh, pusing itu ngeluh sampai ya kayak migrain begitu. Bahkan berminggu-minggu.
Oleh sebab itulah sangat dianjurkan bagi setiap laki-laki untuk kuat. Makanya di dalam Al-Quran itu selalu membedakan antara az-zakar dengan ar-rajul. Rajul itu adalah laki-laki yang betul-betul laki-laki jantan, sedangkan zakar adalah laki-laki jenis kelaminnya saja. Makanya Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan laki-laki yang mampu menegakkan para wanita adalah rajul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal para laki-laki qawwamuna yaitu yang mampu menegak luruskan an-nisa pada para wanita. Tatkala Allah menyebutkan laki-laki yang jenis kelamin saja, contoh di dalam ayat Al-Qur'an, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqna, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqna yaitu menciptakan oleh kami kepada kalian min dzakarin, dari jenis dzakar, wa untha, dan perempuan. Jadi dzakar adalah laki-laki yang mengandalkan kelaminnya saja. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Walaysa dzakaru, dan tidaklah laki-laki yang mengandalkan kelaminnya saja kal untha, yaitu seperti perempuan. Oleh sebab itulah dipahami bahwa adz-dzakaru dengan ar-rajulu itu secara makna kata hampir sama, yaitu laki-laki. Tetapi secara sifat berbeda. Kalau rajul adalah sifat laki-laki yang benar-benar jantan, benar-benar mampu menegak luruskan para wanita. Oleh sebab itu Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang wanita pun yang ahli hadis misalnya nih, seperti Aisyah. Aisyah itu disebut sebagai rijalul hadis. Mengapa? Karena memiliki sifat-sifat yang sangat gentleman, yang sangat kuat, sungguh luar biasa. Oleh sebab itu sekali lagi wahai kaum suami, karena memang salah satu kelemahan wanita itu adalah tatkala anunya dimasuki, ya kan? Bagi yang sudah punya istri kan tahu nih. Kalau wanita sudah dimasuki itu ya nurut biasanya. Lah itu harus dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan ini akan bahaya, menyebabkan penyakit ya. Penyakit bahkan yuritsun niza'a bainahuma, bisa menyebabkan perpaduan. Perpaduan itu kalau orang Jawa koropadu itu adalah perkelahian, pertengkaran bainahuma, di antara keduanya. Inilah Islam telah mengajarkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Bukan hanya menuntut kewajiban saja, tetapi juga harus memahami tentang hak-hak di antara keduanya. Demikian, semoga bermanfaat fi dini wa dunil akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.